Baik, Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto ODOH. Seperti yang sudah saya katakan ya Mitra Lovers, ini hari Kamis seperti biasa jam 4:30 sore kita akan masuk di segmen Beranda Islami. Sudah hadir di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Emily masih bisa datang. Ini udah ikut lomba-lomba Agustusan belum Pak? Sudah tadi tapi Sudah. barengan acaranya di kampus tadi. Ya Mitra Lovers. Cuma membuka saja. Ya, tapi seru ya Pak ya. Alhamdulillah. Wah, ini kayak flashback aja Mitra Lovers. Banyak banget yang ngadain lomba-lomba Agustusan. Ingat dulu zaman-zaman kecil selalu ikut lomba Agustusan ya. Berhubung kita juga sekarang tanggal 15, sebentar lagi tanggal 17. Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia Mitra Lovers yang ke-79 nih ya. Temanya hari ini adalah Merdeka Beneran. Apakah sebelumnya merdeka bohongan? Gimana nih? Tergantung bacanya itu, tekanannya. Oh iya bener ya? Merdeka beneran. Oke, tapi ini intonasi dari Pak Fuad yang mana nih? Merdeka beneran. Beneran. Ya, dua-duanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Emily, Mitra sekalian. Ya memang saya mau barangkali mengajak kita semua tanpa memandang latar belakang pendidikan, latar belakang status sosial dan sebagainya, kita semua yang menyimak acara ini, bahwasanya mungkin kita sudah hampir 79 kali ya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Cuma memang selalu ada barangkali perlu pemaknaan baru, kemudian ya sedikit muhasabah, refleksi tentang sebenarnya perayaan merdeka itu apa sih manfaatnya, kira-kira kayak gitu. Dan lebih jauh tentu merdeka itu apa betul sudah kita rasakan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi refleksi ini tentu saja berguna satu ketika kita melihat kok kayak gini-gini aja, misalnya seperti itu. Atau kita sebagai rakyat tentu bisa mengoreksi jika kemudian para pemimpin bangsa kita ini kok kayaknya belum membawa kita. Ya kalau merdeka kelihatannya sudah nih. Sudah merdeka. Ya, cuma apakah itu sudah betulan merdekanya? Nah, tentu akan kita kupas tuh. Tapi saya ingin mengawali dari sebuah video pendek Mbak Emily yang akhir-akhir ini kayaknya mungkin Mitra sekalian pada ini aktivis medsos netizen ini kreatif tuh. Salah satu yang menarik saya itu adalah seorang ibu-ibu ditanya, apa makna merdeka buat kamu Mbak atau buat ibu? Jawabannya, ya makna merdeka buatku itu kalau gambar Soekarno-Hatta masih berbaris rapi di dompet. Kalau yang berbaris itu gambar Patimura berarti masih berjuang. Masih berjuang. Iya juga ya. Nah itu kan sebuah satir menurut saya, sebuah sindiran yang itu menggambarkan barangkali ukurannya adalah kemakmuran secara ekonomi ya. Betul. Nah, siapa yang nggak mau dompetnya isinya gambar Soekarno-Hatta? Ya. Artinya uang yang merah itu 100 ribuan. Betul. Terus siapa lagi atau siapa pula yang mau dompetnya isinya meskipun banyak ya, tapi gambarnya Patimura. Itu kan sebuah ledekan konten yang barangkali kayak mentertawakan diri kita gitu ya. Nah, kemudian ada juga tuh komentar, kamu udah ngerasa merdeka belum? Enggak, saya masih berjuang karena yang dipikir itu beras, baju, dan uang katanya. Berat. Ya itu adalah sebuah ungkapan dari netizen ya teman-teman kita barangkali yang barangkali itu mewakili mereka sebenarnya sedang menggugat. Emang merdeka kita ini sudah beneran gitu. Kalau misalnya mau dipisah ya merdeka beneran. Nah kira-kira begitu. Nah itu tentu
bagi saya itu sebuah refleksi. Yang kedua, masukan juga menurut saya, kritikan buat para pemangku kepentingan di negara kita ini. Para pemimpin, para politisi ya, yang sekarang sedang berkontestasi menjelang pilkada. Di sana ada jegal-jegalan. Ada macam-macam gitu ya. Ada koalisi. Ya, macam-macam itu yang sekarang sedang running ya, sedang berlangsung. Nah, menjelang kemerdekaan ini tentu saja kita perlu merenungkan kembali. Sebenarnya merdeka ini ngapain sih tujuannya? Karena sebenarnya merdeka itu bukan tujuan loh ya. Karena kalau dalam bahasa para pemimpin kita itu, merdeka itu sebenarnya baru jembatan. Artinya dengan merdeka, kita harus bisa melakukan yang lebih dari itu. Merdeka itu bukan akhir ya. Merdeka itu adalah sebuah jembatan untuk apa? Ya biar rakyatnya lebih sejahtera. Biar lebih bahagia. Biar lebih makmur. Sejahtera dan seterusnya. Tentu saja kita tidak menghilangkan rasa syukur kita kehadirat Allah bahwa alhamdulillah negara kita ini tidak dijajah seperti negara-negara lain yang secara politik ya masih barangkali mengalami peperangan, mengalami apalagi penjajahan dan sebagainya. Ya kita tetap bersyukur tentu ya bahwa negara kita ini masih utuh sampai sekarang. Tapi apakah betul negara kita ini sudah merdeka betulan? Nah, yang merdeka beneran tadi itu. Jangan-jangan merdekanya baru formalitas. Bahwa kita ini sudah tidak di bawah kekuasaan negara lain secara formal. Kita punya presiden sendiri, punya pemimpin sendiri. Tapi secara yang lain gimana? Misalnya secara ekonomi, ya kan? Siapa yang menguasai ekonomi kita, ya kan? Secara budaya, dan seterusnya. Tentu ini menjadi sebuah perhatian besar dikala kita menjelang peringatan 17 Agustus yang yang ke-79 besok itu ya. Nah, oleh karena itu, mitra sekalian, tentu saja di luar persoalan-persoalan kemerdekaan negara bangsa kita ini, tentu saja secara individual kita juga patut untuk mengambil kalau saya ya pelajaran. Sebenarnya makna merdeka itu apa sih sebenarnya? Nah, itu yang kita coba kita coba refresh ya pemahaman kita tentang merdeka itu sebenarnya seperti apa. Karena kalau dari berbagai sudut pandang mungkin merdeka itu secara harfiah disebut dengan kebebasan barangkali ya. Atau bahasa Inggrisnya kita sering menyebut dengan freedom atau liberty. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya hurriyah, kemerdekaan. Tentu saja yang paling mudah dipahami biasanya pertama itu kemerdekaan fisik. Jadi kalau kita memaknai merdeka secara fisik berarti mereka yang intinya tidak ditahan ya, tidak menjadi penghuni penjara. Okay. Kenapa ini saya penting ya? Saya ungkapkan pertama karena terus terang saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk bersilaturahim, Mbak. Meskipun tidak mungkin tidak sebulan sekali, tapi sering ya beberapa kali mengunjungi teman-teman kita yang sedang dipenjara secara fisik. Okay. Dia berdiam diri di LP, Lembaga Pemasyarakatan. Itu berarti mereka sedang tidak terlalu merdeka secara fisik karena mereka ditahan atau dikurung ya. Meskipun sebenarnya di dalam tahanan itu juga ada kemerdekaan sih, dalam arti mereka tetap melakukan hak-haknya sebagai manusia, tetapi dibanding kita yang di luar penjara, mereka mengalami ketidakbebasan secara fisik. Artinya mereka secara fisik tadi itu hilang kemerdekaan. Tentu kita bisa rasakan bagaimana hidup di kurungan penjara bahasa kita. Kalau bahasa yang sekarang itu lapas, lembaga pemasyarakatan. Itu namanya merdeka fisik. Jadi kalau kita sekarang masih bisa kemana-mana, ya masih bisa
jalan-jalan, masih bisa apa lagi. Ya intinya kita tidak terkurung dalam sebuah rumah atau bangunan yang memang kita diawasi, itu berarti kita merdeka sebenarnya. Nah, itu harus kita syukuri. Terlebih lagi kalau dibandingkan dengan maksud saya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di penjara. Mereka tidak mengalami kebebasan yang seperti yang kita alami. Artinya mereka sedang dikurangi kebebasannya. Kemudian yang kedua, sering kita sebut ada kemerdekaan politik, ya, kemerdekaan politik atau kebebasan politik. Boleh jadi, misalnya secara fisik kita bebas, ya, materi pun kita punya, ya, kita punya uang, ya mungkin relatif cukup, ya, tapi kita tidak bisa menyampaikan secara bebas pendapat kita misalnya, termasuk hak-hak politik kita. Bahkan mohon maaf ya, ketika kita mau milih yang calon ini ya, kelihatannya bagus, tapi nggak dicalonkan partai. Misalnya, berarti kemerdekaan kita itu berkurang. Ya, ini yang sekarang lagi rame nih. Jadi calon tertentu yang bagus, itu dihambat supaya nggak nyalon, misalnya. Maka kemudian diberikan pada mereka yang mungkin lebih sesuai dengan ke pusat kekuasaan. Nah, itu terjadi kan sekarang itu. Ketika rakyat dibatasi pilihan, meskipun ada kota kosong. Ini yang juga lagi menjadi trending istilah kota kosong. Ya. Dengan berbagai survei, dengan berbagai opini, dengan berbagai pendapat. Pada dasarnya itu kita itu mengalami ya tidak terlalu bebas dalam memilih itu. Karena seolah-olah itu dibacak oleh partai politik sehingga kemudian kita punya pilihan yang terbatas. Itu sekedar contoh. Atau misalnya kalau kita hidup di pemerintahan yang otoriter, yang sewenang-wenang misalnya, berarti secara politik kita tidak bebas. Nah memang sepanjang sejarah, Metaverse sekalian, Mbak Emily, bahwa memang biasanya di negara-negara yang sudah relatif ya mungkin secara ekonomi tidak terlalu kekurangan ya. Mereka sudah termasuk di negara kita, rakyat kita, orang-orang yang menjadi pemimpin barangkali di tingkat lokal, menjadi tokoh, itu mereka menuntut bagaimana supaya berpendapat ya bebas, berserikat bebas ya. Berserikat itu artinya berkumpul, mendirikan organisasi juga bebas. Cuma kalau kita hidup di negara yang otoriter biasanya kita tidak terlalu bebas. Termasuk misalnya media barangkali ya. Tapi bukan berarti kita karena kita bebas ngomong kemudian kita bisa ngomong seenaknya. Nah, itu juga menurut saya kebebasan yang yang berlebihan. Memang sekarang kita bebas ngomong, tapi ingat kebebasan kita itu juga dibatasi dengan undang-undang. Jangan sampai kita bebas ngomong, bebas menghina, bebas menjatuhkan orang, bebas membuli dan sebagainya. Tentu itu ada hukum yang akan membatasinya. Jadi bebas di sini bukan dalam arti bebas yang sebebas-bebasnya. Nah, oleh karena itu tentu saja kita bersyukur ya, meskipun memang ada ya keterbatasan di sana sini yang sekarang mungkin sedang mulai terjadi ya. Ada yang mengatakan bahwa demokrasi kita sedang dipasung sekarang, ada yang demokrasi sedang dilumpuhkan, ya kira-kira begitu. Tapi overall ya kita serahkanlah kepada para intelektual, para pengamat supaya negara kita tidak sampai jatuh ke pemerintah yang otoriter. Nah tentu saja kita juga harus menjadi rakyat yang independen, yang mandiri ketika kita berhadapan dengan kekuasaan. Dalam pengertian ketika kita disuruh milih, ya milih yang sesuai dengan hati nurani kita. Jadi kalau kita milih gubernur, milih presiden, milih bupati kok karena sembako misalnya, atau karena apa yang kemarin sering diungkap ya, itu berarti kita nggak merdeka sebenarnya. Jadi seolah-olah kita ini kayaknya kok kalah sama uang 50.000, uang 100.000, atau sembako gitu ya. Sehingga kita nggak berdaya, itu nggak merdeka sebenarnya. Nah besok di pilkada itu kita harus merdeka. Tunjukkan bahwa kita bisa memilih sesuai dengan hati nurani kita, meskipun kita diiming-imingi oleh
apa? Serangan lah, atau sembako lah, atau kaos lah, nah, gitu. Itu wujud kemerdekaan itu. Kalau kita bisa memilih bersuara secara lantang dan itu dijamin oleh undang-undang kita. Nah, jangan takut untuk bersuara. Apalagi mereka-mereka yang punya profesi yang cukup terdidik ya. Mereka para dosen, para intelektual, para pendidik ya. Ya harus nyontoni. Nah, kalau yang intelektual, yang profesor saja takut, apalagi yang rakyat kecil. Kira-kira seperti itu. Nah, itu berarti kemerdekaan kita dipertanyakan ya. Bersuara. Toh kita sebenarnya niatnya baik kan. Kita mengkritik sistem misalnya. Mengkritik pemimpin. Boleh asal dengan data, dengan santun, nggak masalah. Asal tidak anarkis, itu nggak masalah. Nah, persoalannya, sebagaimana kemarin disinyalir, yang mereka profesor saja nggak berani ya, kemudian sudah dilumpuhkan daya kritisnya, ya itu menjadi masalah buat kita. Apalagi kita nggak mungkin berharap dengan masyarakat yang masih mikir berjuang tadi, beras, baju, dan uang gitu ya, yang masih berjuang. Oleh karena itu menurut saya, barangkali dimulai dari mereka-mereka yang terdidik, ya mereka harus nyontoni dan bersuara, tentu secara sehat ya, menyampaikan masukan, kemudian mereka yang di organisasi kemasyarakatan, yang di partai politik misalnya. Ini kan hari-hari ini kita dihadapkan pada koalisi-koalisi yang cenderung tadi ya, seolah-olah membatasi pilihan masyarakat. Begitu Mbak, jadi di pendahuluan ini saya ingin mengatakan bahwa kemerdekaan kita ini harus di-refresh terus-menerus. Diperbaharui pemanaannya. Ya. Okay. Ya misalnya kalau secara gaya hidup ya, masa kita nggak merdeka untuk memiliki gaya hidup sendiri, memiliki budaya sendiri, mulai dari mungkin gaya hidup sekarang kan banyak ya, bisa dari pakaian, bisa makanan. Nah, termasuk ini yang lagi viral juga Mbak. Di era merdeka kok masih dipersoalkan yang kemarin Paskibraka itu. Nah, itu juga menurut saya kritik. Masa urusan pakai jilbab yang sebenarnya itu simple, itu pun jilbabnya sudah menyesuaikan ya. Betul. Tidak terlalu ribet ya. Ya kita persoalan bahwa kita ada yang pakai, ada yang itu soal lain. Tapi jangan sampai keinginan mereka memakai jilbab dan keinginan mereka untuk berkontribusi sebagai Paskibraka kok kemudian sekarang dipersoalkan kembali. Padahal sebelumnya nggak masalah. Iya betul. Nah itu contoh. Berarti kita belum merdeka itu. Begitu nanti kita lanjutkan Pak. Baik Mitra Lovers, obrolan kita sore hari ini cukup menarik ya. Merdeka beneran. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bisa di 0813 2615 1049 atau via online-nya di 621 621. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan Beranda Islami dan sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung, silakan bisa di 0813 2615 1049 atau via online-nya di 621 621. Nah, sepertinya tadi juga Pak Fuad agak-agak tersenyum ya dengar kata radio yang barusan dilintaskan Mitra Lovers. Yeah. Apakah ada sangkut pautnya yang akan disampaikan oleh Pak Fuad selanjutnya? Silakan. Ya, betul. Jadi saya menggarisbawahi berbagai opini tadi ya, yang menurut saya cukup objektif ya, meskipun barangkali kita ada yang tidak setuju ya. Tetapi menurut saya memang ternyata tema kita ini kan juga relevan ya. Yeah. Bahkan tadi bilang kayaknya kita belum merdeka secara tadi ya, dari Betul. kemiskinan, dari kebodohan, dengan data-data tadi kan. Yeah. Contoh misalnya data tadi itu, yang disebut oleh kata radio tadi di iklan masyarakat itu adalah masih ada 25 juta loh masyarakat Indonesia yang miskin. Menurut BPS itu. Merdeka kok masih begitu, kemiskinannya masih tinggi misalnya. Bahkan tadi diberitakan kan menjelang pemilu kemarin, ada yang masih mati kelaparan, kemudian mati. Ini kan luar biasa kan. Ini kayaknya kok negara kita ini semiskin itu misalnya. Sementara di sebelah misalnya di pulau lain, kabupaten lain kita berlebih makanan ya. Tapi ternyata ada orang di Indonesia ini yang masih harus mati karena kelaparan. Tentu ini ironi ya. Ini menjadi sebuah
tamparan buat kita semua sebagai bangsa. Ternyata kita belum merdeka yang beneran. Merdekanya masih dalam tanda kutip ya. Betul. Ya mungkin bukan bohongan lah, tapi merdeka yang sesungguhnya itu belum. Ya. Merujuk tadi yang kata radio tadi ya. Nah, jadi saya pikir itu ada benarnya. Jadi betul negara kita ini sudah merdeka, apakah beneran misalnya? Kok sekolah masih mahal misalnya begitu kan? Kemudian biaya kesehatan ya kan? Ya. Kemudian apalagi bicara hutang ya. Hutang negara itu ternyata tinggi loh. Kita itu mewarisi, orang setiap bayi lahir mewarisi hutang. Tentu ini biar mereka, para ekonom yang menyelesaikan. Tapi kayaknya berita-berita itu sudah sering kita dengar, sudah sering kita konsumsi ya. Bahwa kita ini kayaknya belum merdeka secara beneran. Baru merdeka secara formal politik. Nah ini menurut saya memang menjadi ya tentu kita harus punya panggilan, punya tanggung jawab. Tetapi supaya kita tidak frustrasi, yang masih berjuang tadi, yang masih mikir beras, baju dan uang tadi, mereka-mereka yang masih ya memang sehari-hari masih memperjuangkan untuk sekedar makan secara mungkin 3 kali dan sebagainya, tentu ini menjadi barangkali PR buat kita semua, terutama para pemimpin kita yang nanti akan berkontestasi di pilkada yang akan datang. Ini harus menjadi perhatian betul bahwa rakyat kita ini harus dipikirkan hak-haknya gitu ya. Standar hidup mereka minimal gitu ya. Yang menurut saya memang kadang-kadang itu kita kalau mau pilkada atau pemilihan umum itu kita kayak lupa kan. Pokoknya kita sibuk mengelus calon kita sampai bertengkar di antara berbagai kelompok masyarakat, bahkan mungkin di anggota grup media sosial kita. Padahal persoalannya persoalan yang masih elementer menurut saya. Bagaimana generasi muda kita yang memang harusnya bekerja mendapatkan pekerjaan, kemudian mereka yang masih sekolah mendapatkan hak-hak pendidikannya, kemudian yang mereka sakit itu bagaimana supaya tidak dipersulit ketika dia harus berobat di rumah sakit ya. BPJS kayaknya juga sudah mulai, wah ini kok jadi mahal nih BPJS-nya. Misalnya, itu kan kita boleh kayak gitu-gitu. Supaya kita nanti bisa menyampaikan aspirasi kepada wakil-wakil kita yang kayaknya sudah dilantik kan DPRD itu ya. Yang DPR pusat yang belum ya, kalau nggak salah. Nah, oleh karena itu, Metaverse sekalian tentu saja, tadi kembali supaya tidak frustasi tadi yang ingin saya tegaskan. Boleh jadi secara ekonomi kita belum merdeka-merdeka amat ya, masih berjuang tadi. Secara apalagi ya finansial, yang kita mungkin masih punya hutang gitu ya. Ya semoga masih terbayar gitu ya. Kita masih ya barangkali tidak pinter-pinter amat gitu ya. Tapi tentu saja ada hal yang lebih esensial yang harus kita miliki. Boleh jadi miskin ya, tapi jangan sampai kita nggak punya harga diri. Apalagi kita kemudian kayaknya secara moral itu tidak merdeka. Secara rohani nggak merdeka. Contoh misalnya, kalau kemudian kita masih kita lihat nih ya kemarin ya, sempat viral juga, masih tertarik kepada judi online, narkoba, itu contoh bahwa kita itu secara rohani spiritual itu nggak merdeka berarti, karena pola pikir kita itu kayaknya kok gampang, apa bahasa kita Mbak Amelia, ya gampang nyerah gitu ya, sehingga kemudian kita kayaknya nggak berdaya dengan berbagai hal-hal yang merusak, ya. Dari mulai narkoba, dari mulai mungkin yang sekarang lagi itu apa ya Mbak tadi? Kalau tadi disampaikan tuh diskriminasi barangkali ya, melakukan persekusi terhadap orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok. Sekarang juga sering terjadi kan, baik secara ormas kan ada tuh kemarin tuh. Atau secara individual ya, kita melakukan kekerasan misalnya, itu berarti kita belum merdeka
secara moral bahasa kita. Karena kita memperturutkan kepentingan egoisme kita. Termasuk, mohon maaf, barangkali sekarang kalau kita lihat ke atas ya, para partai politik, kelompok ya, mereka sebenarnya belum merdeka, Mbak. Karena mereka masih memperjuangkan supaya negara ini dikuasai oleh keluarganya. Oke. Itu namanya belum merdeka. Karena dia tidak bisa mengendalikan diri dan keluarganya. Jadi semuanya akan misalnya suruh jadi kepala daerah macam-macam gitu ya. Kelompoknya, dirinya, partainya dikuasai. Itu orang yang kelihatannya seperti itu sebenarnya nggak merdeka loh, Mbak. Dia dijajah oleh egoisme yang ada dalam dirinya, kepentingan dirinya. Jadi dia belum terbebas dari keakuannya. Wah, itu kan dalam kan. Ya ini kritik buat siapapun. Kalau kemudian negara ini dikelola secara tidak baik ya, hukum dipermainkan, aturan kayaknya diperubah seenaknya sendiri, itu berarti belum merdeka sebenarnya. Kalau itu terjadi. Ya. Ini menurut saya jangan kemudian kita ngerasa, oh hebat sekali dia. Semuanya bisa dilakukan. Ya kan, kayak nggak ada yang lawan. Loh itu sebenarnya dia itu nggak merdeka. Kalau ada pemimpin kok seperti itu nggak merdeka dia itu. Karena dia masih dijajah oleh keakuannya tadi. Yang itu kemudian bisa membuat dia kalap. Kalap itu artinya semuanya diterajam. Nggak ada yang ditakuti. Nah itu namanya nggak merdeka sebenarnya itu. Jadi jangan dikira itu hebat. Itu malah nggak merdeka, Mbak. Karena dia dihinggapi oleh rasa kekhawatiran, rasa kecemasan, sehingga kemudian dia melakukan apapun. Diterabas semua aturan itu. Itu bisa terjadi. Jadi jangan dikira mereka yang jadi penguasa itu kelihatannya merdeka. Jangan-jangan nggak merdeka dia. Karena dia terlalu memperturutkan hawa nafsunya. Yang itu kemudian wujudnya ya memperjuangkan pribadi, keluarga, dan kelompok. Itu sebenarnya belum merdeka itu, secara rohani itu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita nggak usah bersedih hati kalau kemudian secara ekonomi kita belum merdeka-merdeka banget karena ngerasa belum sejahtera. Ya pekerjaan ya sekedar ada barangkali, gajinya ya gali lubang tutup lubang. Gak usah khawatir. Yang penting kita secara rohani merdeka. Dalam pengertian kita masih bisa mengendalikan diri kita. Tidak kemudian berperilaku yang membabi buta misalnya. Nah ini menurut saya menjadi lebih esensial. Itu kemerdekaan yang bersumber dari hati kita, nurani kita. Nah, kita masih bersih, masih merasa malu, masih merasa punya harga diri. Ya kan? Meskipun kita butuh tapi kita berani menolak. Kalau besok misalnya, kamu pilih calonku ya. Nih, 100.000 misalnya. Kalau kita masih punya hati nurani dan berani menolak seperti itu, meskipun kita secara ekonomi barangkali sebenarnya butuh. Tapi kita punya, kalau dalam bahasa Jawa itu perwira, Pak. Orang yang perwira itu berarti merdeka dia. Karena dia tidak menyerahkan harga diri suaranya, harga suaranya pada pemberian, pada sembako. Nah itu luar biasa kalau ada orang begitu tuh. Tolak politik uang. Tolak calon yang direkayasa misalnya begitu. Nah kalau begitu-begitu itu berarti rakyat kita itu masih merdeka. Sudah secara ekonomi belum terlalu merdeka. Secara apa lagi Mbak? Mungkin ya kita secara finansial juga mungkin belum terlalu. Tapi ya tentu hidup ini nggak akan ada cukupnya kan. Ya kita merasa cukup itu berarti merdeka Mbak. Supaya hidup kita ini bisa tertata. Karena hidup ini bukan masalah uang saja. Bukan matre saja. Bukan material saja. Jadi disebut matre gitu. Orang yang diperbudak material berarti dia matre. Berarti dia belum merdeka. Kira-kira begitu Mbak. Jadi tentu saja kritikan-kritikan kita tadi itu bukan dalam arti kita tidak bersyukur ya. Bahwa memang negara kita ini memang
Alhamdulillah masih utuh, masih merdeka, dasar-dasarnya bagus, punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Cuma masalahnya itu, sebagaimana kritikan oleh beberapa orang termasuk para budayawan. Emang ada Pancasila di negara kita ini? Nah, ini kritikan pedes nih. Memang betul ada ketuhanan yang Maha Esa, tapi sekarang yang sedang dimainkan itu adalah keuangan yang maha kuasa. Oke. Iya kan? Betul. Bukan ketuhanan itu, keuangan itu, kekuasaan segala-galanya. Itu contoh. Berarti itu Pancasilanya masih slogan. Iya kan? Masih slogan. Persatuan, tapi malah kita dipecah belah. Wah, itu namanya masih slogan. Ya, tentu mungkin kita tidak semuanya paham dengan, ini kan bahasa intelektual ya, bahasa para budayawan yang peduli dengan nasib bangsa kita ini. Jadi kita juga harus tahu itu. Ya tentu saja kita tetap bersyukur sih. Cuma ya kita harus, apalagi mereka-mereka yang terdidik, yang menengah ke atas, itu harus bersuara. Kalau ada yang nggak benar itu kita luruskan. Bukan kita membenci orangnya, tapi membenci sistemnya, perilakunya yang barangkali yang korup lah, yang macam-macam lah. Jadi ketika orang kok kayaknya seenaknya sendiri menjara uang negara, itu berarti dia belum merdeka. Karena hatinya dijajah oleh tadi seolah-olah keuangan yang maha kuasa itu. Oleh karena itu ya kita tentu senang punya uang yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan. Tapi itu bukan segala-galanya. Kalau kita mikirnya itu terus, pokoknya tiap hari uang. Kalau perlu nggak usah sholat, nggak usah ibadah, cari duit. Nah, ketika begitu pola pikirnya berarti kita sudah tidak merdeka. Karena kita diperbudak oleh materi. Tentu semua orang butuh materi. Tapi kalau kemudian semua hal dia orientasikan ke sana, kemudian kayak itu menjadi sebuah gaya hidup, bahkan bisa menghalalkan segala cara, nah itu namanya sudah diperbudak oleh kepentingan materi. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan. Baik, Mitra Lovers, sudah lanjutan pembahasan kita pada sore hari ini ya. Merdeka beneran. Silakan untuk yang mau bergabung bisa di 0813 2615 1049. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Baik, Mitra Lovers, masuk di sesi yang terakhir, dan untuk Pak Fuad silakan untuk closing statement-nya. Baik, untuk memperkuat ya pemahaman kita tentang hakikat kemerdekaan ini, sekaligus supaya kita tidak terlalu frustasi dengan berbagai kemerdekaan yang masih jauh, yang belum beneran, masih bohongan tadi. Nah, saya ingin mengutip sebuah, barangkali ini pelajaran dari tradisi tasawuf. Tasawuf itu tradisi kehidupan batin dalam Islam yang mementingkan membersihkan hati, ya, termasuk olah ruhani. Ya. Jadi kata para ahli tasawuf itu, orang yang benar-benar merdeka itu adalah mereka yang terbebas dari penghambaan kecuali kepada Dia yang maha merdeka. Jadi kita hanya menghambakan diri kepada Allah, itu berarti orang yang merdeka. Kalau kita masih terlalu diperbudak oleh kepentingan materi, berarti kita belum merdeka. Nah, kalimat syahadat yang kita yang kita ikrarkan, ya, asyhadu an la ilaha illallah, itu sebenarnya mengandung ini Mbak, semacam pernyataan kemerdekaan, ya, la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali illallah, kecuali Allah. Itu adalah komitmen, sekaligus merupakan kekuatan yang membebaskan kita dari penindasan dan penghambaan kepada sesuatu yang tidak pantas untuk kita sembah dan untuk kita agungkan. Jadi hanya Allah orientasi hidup kita itu. Jadi jangan karena kita kurang duit kemudian kita seolah-olah gelap mata. Hanya karena kita misalnya barangkali mendapatkan masalah, ya, kemudian kita jadi lari dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka-mereka yang menjadikan harta, kedudukan, popularitas duniawi ini
sebagai bahasa kita berhala ya, berhala modern, itu tidak akan bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Ya, jadi apapun yang kita miliki tadi itu sebenarnya kalau kita tidak melandaskan pada pemahaman kita tentang kemerdekaan rohani tadi, maka itu kita tidak akan bahagia. Dan hidupnya nggak akan merdeka. Orang yang bahagia itu hidupnya yang merdeka tadi, merdeka yang sesungguhnya tadi. Mereka tidak merendahkan martabat dirinya di bawah sesuatu yang lebih rendah dari diri kita. Ya. Bahkan mungkin ada orang rela dijajah, dikuasai oleh sesuatu yang sebenarnya itu adalah hamba, bukan majikan. Duit itu adalah hambanya kita. Jangan kita menghamba kepada duit misal. Menghamba kepada kekuasaan. Menghamba kepada apa lagi Mbak? Kebutuhan. Sehingga dia gelap mata. Semuanya dilakukan. Yang penting aku, keluargaku, kelompokku, partaiku itu menguasai. Nah, kayak gitu itu sekarang menjadi cetowel-lawel. Mereka itu ternyata belum merdeka secara rohani. Karena diperbudak oleh kekuasaan. Pingin melanggengkan kekuasaan. Kalau 2 periode, 3 periode nggak bisa, maka dilanjutkan ke anaknya misalnya. Itu adalah orang-orang yang nggak merdeka. Nah, kira-kira begitu ya. Ini kritik buat kita semua. Karena siapapun punya potensi untuk seperti itu. Mereka-mereka yang sudah pegang kekuasaan nyaman, itu ingin lanjut. Sehingga kemudian mereka seolah-olah diperbudak oleh keinginannya. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Lovers, selesai sudah Beranda Islam untuk hari ini ya. Terima kasih sekali untuk kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Jangan lupa selalu dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis jam 5:30 sore sampai dengan 5:30 hanya di Mitra FM Purwokerto.